Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah perkampungan kecil di negeri Yaman, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu perawi hadis terbesar dalam sejarah Islam. Anak itu bernama Abdurrahman bin Syakhr ad-Dausi, namun dunia lebih mengenalnya dengan nama Abu Hurairah. Nama kunyah itu melekat karena kecintaannya pada seekor kucing kecil, Hurairah, yang selalu ia bawa kemana-mana. Bayangkan seorang pemuda miskin dengan kucing kesayangannya adalah cermin kerendahan hati yang kelak menandai kehidupannya. Abu Hurairah tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, meninggalkan ibunya yang harus membesarkannya dalam keterbatasan. Ia merasakan pahitnya hidup tanpa harta, tanpa kemewahan, bahkan tanpa kesempatan luas untuk menuntut ilmu seperti kebanyakan orang kaya di masa itu. Namun, justru dari keterbatasan itulah tumbuh kerinduan dalam hatinya akan sesuatu yang lebih besar, kebenaran yang menenangkan jiwa. Sejak muda Abu Hurairah sudah terkenal dengan kelembutan hatinya. Ia sayang pada hewan, suka menolong, dan rendah hati. Walau miskin, ia tidak pernah berputus asa. Ia sering merenung di malam hari, menatap bintang-bintang di langit Yaman, seolah bertanya dalam hati, apakah di balik semua ini ada kebenaran yang lebih terang dari sekedar kehidupan dunia yang penuh kesusahan? Suatu hari, kabar tentang seorang nabi terakhir dari bangsa Quraisy yang telah diutus di Makkah mulai sampai ke Yaman. Kabar itu menyebar cepat melalui para pedagang dan perantau. Abu Hurairah, yang haus akan kebenaran, merasa hatinya bergetar setiap kali mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut. Seolah ada suara yang berbisik dalam jiwanya, inilah yang selama ini engkau cari. Namun Abu Hurairah tidak segera berangkat. Ia masih terikat dengan ibunya yang belum mengenal Islam. Hatinya bimbang antara ingin segera mencari Rasulullah atau tetap bersama ibunya yang ia cintai. Tahun demi tahun ia menunggu, hingga akhirnya datanglah kesempatan yang tidak ia sia-siakan ketika Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang tokoh dari kaumnya, kembali dari Makkah dengan membawa Islam. Abu Hurairah adalah salah satu pemuda yang paling antusias mendengarkan seruannya. Dengan penuh kerendahan hati, ia mendatangi Tufail dan berkata, "Wahai Tufail, ceritakan padaku tentang agama yang engkau bawa. Siapakah Muhammad yang engkau temui di Makkah?" Maka Tufail pun menceritakan keagungan Rasulullah, kelembutannya, kebenarannya, serta Al-Quran yang indah. Mendengar itu, hati Abu Hurairah seakan tersiram hujan di tengah padang pasir yang gersang. Ia pun segera menyatakan keislamannya, meski saat itu baru secara pribadi, tanpa bisa langsung bertemu dengan Nabi. Tahun berganti, Abu Hurairah terus mendambakan pertemuan dengan Rasulullah. Hingga akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah, ia mendengar kabar bahwa Nabi dan kaum muslimin telah membuka Khaybar. Saat itulah ia memberanikan diri meninggalkan Yaman untuk pergi ke Madinah. Perjalanan itu bukanlah perjalanan yang mudah. Abu Hurairah tidak memiliki harta berlebih, bahkan sekedar bekal pun sangat terbatas. Ia berjalan jauh, penuh rasa lapar dan haus, hanya berbekal semangat iman yang berkobar di dadanya. Ia tidak peduli pada panasnya gurun atau dinginnya malam. Yang ia inginkan hanyalah satu, bertemu Rasulullah dengan matanya sendiri. Ketika akhirnya ia tiba di Madinah, hatinya meledak oleh kebahagiaan. Ia mendekat ke Masjid Nabawi, dan disitulah untuk pertama kalinya ia melihat wajah Rasulullah yang penuh cahaya. Tangannya gemetar, air matanya menetes. Ia ingin segera mengucapkan syahadat di hadapan sang Nabi, namun suaranya tercekat oleh haru. Rasulullah memandangnya dengan senyum lembut, seakan telah mengenalnya sejak lama. "Engkau dari mana, wahai pemuda?" tanya Nabi. "Dari Daus, ya Rasulullah. Aku datang untuk beriman kepadamu." Maka Rasulullah menyambutnya dengan tangan hangat. Dan sejak saat itu Abu Hurairah berjanji tidak akan pernah berpisah darinya. Masuk Islam bukan berarti hidup Abu Hurairah menjadi mudah. Justru, kehidupannya penuh dengan penderitaan duniawi. Ia tidak punya harta, tidak punya tanah, bahkan seringkali tidak punya makanan. Ia memilih tinggal di Syufah, sebuah serambi di Masjid Nabawi tempat orang-orang miskin tinggal. Di sanalah Abu Hurairah menjalani hari-hari penuh lapar.
kadang hanya dengan sebutir kurma untuk beberapa hari. Ada kalanya ia pingsan di jalan karena kelaparan, dan orang-orang mengira ia gila atau kerasukan. Padahal sesungguhnya ia hanya menahan rasa perih di perut. Namun di balik semua itu Abu Hurairah tidak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum, selalu hadir di majelis Rasulullah, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Baginya, penderitaan dunia hanyalah jalan menuju kenikmatan abadi di akhirat. Aku memilih tinggal bersama Rasulullah, katanya suatu hari. Sementara orang-orang lain sibuk dengan perdagangan atau tanah mereka, aku sibuk dengan ilmu dari beliau. Dan memang benar, dari kemiskinannya lahir sebuah kekayaan besar, ilmu dan hafalan hadis yang tak tertandingi. Suatu hari, dengan hati yang hancur, ia mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, doakanlah ibuku agar ia diberi hidayah oleh Allah. Rasulullah pun mengangkat tangannya dan berdoa dengan penuh kasih. Abu Hurairah pulang dengan hati berdebar. Sesampainya di rumah ia mendengar suara air dari dalam. Rupanya ibunya sedang mandi, membersihkan diri. Ketika keluar dengan wajah bercahaya ia berkata, "Wahai anakku, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Tangis Abu Hurairah pecah. Ia berlari kembali ke masjid, menyampaikan kabar gembira itu kepada Rasulullah. Nabi pun tersenyum, memuji Allah, dan mendoakan kebaikan bagi ibu Abu Hurairah. Sejak saat itu, Abu Hurairah menjalani hari-harinya dengan lebih lapang, meski kemiskinan masih menjadi bagian hidupnya. Karena selalu berada di sekitar masjid, Abu Hurairah menjadi salah satu sahabat yang paling sering bersama Nabi. Ia hadir dalam majelis ilmu, menyaksikan khutbah, mendengar hadis, bahkan mengikuti Rasulullah kemana saja beliau pergi. Rasulullah pun mengenalnya sebagai sahabat yang tulus. Beliau sering memanggilnya dengan penuh keakraban. Kadang Nabi tersenyum melihat Abu Hurairah datang dengan wajah letih karena lapar, namun tetap membawa semangat belajar. Suatu ketika, Rasulullah memanggil para sahabat. Siapa yang ingin selalu bersama Rasulullah di dunia dan akhirat? Abu Hurairah tanpa ragu menjawab, "Aku, ya Rasulullah." Meski semangatnya besar, Abu Hurairah merasa satu kelemahan besar dalam dirinya. Ia tidak mudah menghafal. Ia mendengar banyak hadis dari Nabi, namun seringkali terlupa. Hatinya gelisah. Bagaimana mungkin ia bisa menjaga ilmu Nabi kalau hafalannya lemah? Suatu hari, dengan hati penuh kerendahan, ia datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku mendengar banyak hadis darimu, tetapi aku sering lupa." Maka Rasulullah tersenyum dan berkata, "Bentangkanlah selendangmu, wahai Abu Hurairah." Abu Hurairah pun membentangkan kainnya. Rasulullah mengambil tangannya seakan menuangkan sesuatu ke dalam kain itu, lalu bersabda, "Dekaplah kain itu ke dadamu." Dengan penuh taat Abu Hurairah mendekapkan kain itu ke dadanya, dan sejak saat itu, ia bersaksi, "Demi Allah, aku tidak pernah lupa sedikit pun dari apa yang kudengar dari Rasulullah." Sejak hari itu, lahirlah hafalan luar biasa dalam diri Abu Hurairah. Ia mendengar, ia mengingat, dan ia menjaga ilmu dengan hati yang kuat. Inilah awal dari perannya sebagai perawi hadis terbesar sepanjang sejarah. Namun, meski memiliki karunia hafalan, Abu Hurairah tetap hidup dalam kefakiran. Suatu hari ia berdiri di jalan menunggu sahabat lain lewat. Jika ia melihat seseorang membawa makanan, ia mencoba bertanya dengan halus agar diberi. Kadang ia mendekati Umar bin Khattab atau Abu Bakar, berharap mereka memberinya sedikit makanan. Namun seringkali ia kembali ke Syufah dengan perut tetap kosong. Ia menahan lapar dengan sabar. Ketika ditanya kenapa ia tidak bekerja atau berdagang, ia menjawab dengan lembut, "Aku memilih tetap di sisi Rasulullah, agar aku tidak kehilangan satu kata pun dari beliau." Sungguh, lapar yang ia tanggung bukan karena malas, tetapi karena pilihan untuk bersama ilmu. Suatu ketika Rasulullah kedatangan tamu. Beliau ingin menjamunya, namun di rumah Nabi hampir tidak ada makanan. Maka beliau memanggil Abu Hurairah. "Wahai Abu Hurairah, bawakan tamu ini ke rumahmu." Abu Hurairah tersentak. Ia tahu rumahnya lebih miskin daripada rumah Rasulullah.
Namun ia tidak berani membantah. Dengan hati bergetar, ia membawa tamu itu ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia berkata pada istrinya, "Adakah makanan?" Istrinya menjawab dengan sedih, "Tidak ada, kecuali sedikit susu dalam bejana." Abu Hurairah termenung. Susu itu bahkan tidak cukup untuk dirinya sendiri, apalagi untuk seorang tamu. Namun ia teringat sabda Rasulullah, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya." Dengan penuh tawakal, ia menuangkan susu itu ke dalam wadah kecil dan memberikannya kepada tamu. Tamu itu minum hingga puas, sementara Abu Hurairah dan istrinya menahan lapar. Malam itu, Abu Hurairah berdoa dengan air mata, "Ya Allah, Engkau tahu betapa kami lapar, tapi demi Rasul-Mu, kami relakan demi tamu. Jadikanlah ini saksi bahwa kami mencintai Nabi-Mu lebih dari diri kami sendiri." Keesokan harinya Rasulullah tersenyum kepada Abu Hurairah dan berkata, "Allah telah kagum melihat perbuatanmu malam tadi, wahai Abu Hurairah." Hari-hari seperti itu terus berulang. Abu Hurairah tidak pernah berhenti lapar, tidak pernah berhenti miskin. Namun dalam setiap detik hidupnya, ia kaya dengan ilmu, iman, dan kedekatan dengan Rasulullah. Ia menyaksikan perang, ia ikut dalam perjalanan dakwah, ia hadir dalam majelis wahyu. Dari bibir Nabi ia mendengar ribuan hadis, lalu menyimpannya dalam dadanya dengan kekuatan yang Allah karuniakan. Orang-orang mulai menyadari bahwa meski miskin, Abu Hurairah memiliki sesuatu yang tidak ternilai, ingatan yang kokoh atas sabda Nabi. Setelah Rasulullah mendoakan hafalannya, Abu Hurairah menjadi seperti lautan ilmu. Ia tidak sekedar mendengar hadis, tetapi menyimpannya dalam hatinya dengan begitu kokoh. Setiap kata, kalimat, dan hikmah yang keluar dari bibir Nabi menjadi permata yang ia jaga siang dan malam. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, jumlah yang jauh melampaui sahabat lain. Tidak ada seorang pun sahabat yang lebih banyak meriwayatkan hadis daripada dirinya. Hal ini bukan karena sahabat lain tidak mendengar, melainkan karena Abu Hurairah tidak pernah berpisah dari Nabi. Sementara sahabat lain sibuk berdagang, mengurus ladang, atau berperang di berbagai penjuru, Abu Hurairah memilih tinggal di Madinah. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk duduk di sisi Rasulullah, mencatat dengan hati, dan mengulang dengan lidah. Ia sering berkata dengan penuh rendah hati. Orang-orang berkata, "Mengapa Abu Hurairah meriwayatkan begitu banyak hadis?" Demi Allah, sementara mereka sibuk dengan urusan dunia, aku bersama Rasulullah dengan perut lapar. Aku mendengar, aku hafal, dan aku jaga. Rahasia hafalan Abu Hurairah bukan hanya doa Nabi, tetapi juga metode yang penuh ketekunan. Ia membagi malamnya menjadi 3 bagian, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk sholat malam, sepertiga untuk mengulang hafalan hadis. Bayangkan, di tengah lapar yang menekan, ia masih berdiri malam-malam untuk sholat dan mengulang hafalan. Bibirnya bergerak pelan di bawah cahaya rembulan, mengulang sabda Nabi agar tidak hilang. Seringkali ia duduk bersama para sahabat di masjid, lalu berkata, "Demi Allah, aku akan menceritakan kepada kalian apa yang kudengar dari Rasulullah pada hari ini." Sahabat-sahabat yang lebih senior mendengarkan dengan penuh takjub. Meski mereka hidup lebih lama bersama Nabi, mereka mengakui bahwa Abu Hurairah adalah yang paling teliti menjaga kata-kata beliau. Walau banyak yang mengaguminya, Abu Hurairah tetap menghadapi tantangan berat. Ada yang menuntut bukti, ada yang meremehkan karena kemiskinannya, tetapi setiap kali ditanya, ia menjawab dengan jujur, "Aku adalah bejana yang penuh, dan aku menuangkannya untuk kalian. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan menjaga kata-kata Rasulullah?" Dan sejarah pun membuktikan, tanpa Abu Hurairah, ribuan hadis tentang ibadah, akhlak, hukum, dan doa akan hilang dari umat. Setelah wafatnya Nabi, Abu Hurairah semakin meneguhkan tekadnya. Ia tahu banyak sahabat yang lebih senior darinya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, dan lainnya. Namun ia juga tahu bahwa masing-masing sibuk dengan urusan umat. Ada yang menjadi khalifah, ada yang menjadi panglima, ada yang mengurus masalah hukum,
maka ia mengambil peran yang jarang dilakukan orang lain, menjadi penjaga hadis. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah ikut serta dalam jihad membela Islam. Ia mendukung penuh khalifah pertama itu, meski tidak banyak terlibat dalam urusan politik. Fokusnya tetap pada ilmu dan dakwah. Pada masa Umar bin Khattab, Abu Hurairah sempat diangkat menjadi gubernur di Bahrain. Umar mengetahui bahwa Abu Hurairah adalah orang amanah, meski hidup miskin. Namun, Umar juga terkenal sangat tegas dalam mengawasi para pejabatnya. Ketika Abu Hurairah kembali dari Bahrain dengan membawa sebagian harta, Umar bertanya kepadanya, "Wahai musuh Allah dan musuh kitabnya, dari mana engkau dapatkan harta ini?" Abu Hurairah terkejut mendengar ucapan keras itu, tetapi ia tahu Umar hanya ingin menguji kejujuran. Dengan tenang ia menjawab, "Aku mendapatkannya dari hadiah dan sebagian dari usaha." Umar lalu memeriksa dan ternyata benar. Ia pun meminta maaf dan tetap menghormati Abu Hurairah. Peristiwa ini menunjukkan betapa Umar sangat tegas dan betapa Abu Hurairah tetap sabar menghadapi tuduhan. Pada masa Utsman bin Affan, Abu Hurairah tetap berperan sebagai pengajar. Banyak murid yang lahir dari majelisnya, termasuk tabi'in yang kelak menjadi ulama besar. Ia tidak haus jabatan, tidak mencari kekuasaan, hanya ingin agar ilmu Nabi tetap hidup. Meski sempat menjadi gubernur, Abu Hurairah tidak pernah hidup mewah. Ia tetap sederhana, bahkan cenderung miskin. Rumahnya hanya berupa bangunan kecil yang sederhana. Pakaian yang ia kenakan bukanlah pakaian mahal, seringkali hanya berupa kain kasar. Suatu hari seorang sahabat melihatnya memegang roti keras yang sudah hampir basi. Abu Hurairah berkata dengan senyum, "Inilah makanan yang paling aku sukai, karena Rasulullah pernah makan seperti ini." Ia tidak pernah mengeluh tentang miskin. Baginya, kemiskinan adalah kemuliaan. Ia berkata, "Aku besar dengan perut lapar, dan aku akan mati dengan perut lapar, agar aku bertemu Allah dalam keadaan tidak terbebani oleh dunia." Menjelang wafatnya, Abu Hurairah semakin banyak memberi nasihat. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Wahai anak-anakku, jagalah hadis Rasulullah. Sesungguhnya itu adalah cahaya bagi hidup kalian. Barang siapa yang mengikuti hadis beliau, ia akan selamat. Barang siapa yang berpaling, ia akan tersesat." Ketika sakitnya semakin parah, Abu Hurairah berbaring di rumah kecilnya di Madinah. Orang-orang datang menjenguknya, menangis melihat keadaan sang guru yang begitu lemah. Di antara helaan napasnya, ia berkata, "Lirih, aku merindukan Allah. Aku merindukan Rasulullah. Aku merindukan sahabat-sahabatku yang telah pergi lebih dulu. Ya Allah, pertemukan aku dengan kekasihmu di surga." Ia sering mengangkat tangannya, berdoa dengan mata yang basah. "Ya Allah, aku mencintaimu, maka cintailah aku. Aku mencintai Rasulmu, maka pertemukanlah aku dengannya. Aku mencintai para sahabatku, maka satukanlah aku bersama mereka di surgamu." Orang-orang yang hadir tidak mampu menahan tangis. Mereka melihat seorang sahabat yang hidup miskin, rela lapar demi ilmu, namun kini akan kembali kepada Allah dengan hati yang kaya iman. Dari Yaman yang miskin ke Madinah yang bercahaya. Dari seorang pemuda dengan seekor kucing kecil menjadi sahabat besar yang menjaga ribuan hadis. Dari lapar dunia menuju kenyang abadi di sisi Allah. Demikianlah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang hidup dalam kemiskinan, namun meninggalkan kekayaan terbesar bagi umat, ribuan hadis Rasulullah. Dari lisannya kita belajar doa, adab, dan jalan menuju surga. Semoga kita mampu mencintai sunnah sebagaimana ia mencintainya. Jangan lupa, tinggalkan jejak kebaikan dengan meneladani para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.